Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh-solehah, kembali lagi bertemu bersama Ustazah pada pembelajaran bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas masalah at-ta'aruf ya, pada at-tarkibnya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, pada video kali ini, agar kita diberkahi oleh Allah SWT, mari kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada at-tarkib ini, di at-tarkib materi at-ta'aruf, kemarin Ustazah sudah evaluasi, masih banyak yang keliru ya, masih banyak yang salah. Oleh karena itu, pada materi ini Ustazah akan bahas kembali masalah at-tarkibnya pada materi at-ta'aruf. Oke, pada materi ini kemarin Ananda sudah menjawab soal-soal yang ada pada materi at-ta'aruf ya, terutama pada at-tarkibnya. Pada materi at-tarkib ini, kali Ananda bisa lihat di halaman 5 ya. Ananda bisa lihat pada bukunya di halaman 5 itu Ananda bisa melihat di halaman 5 di bukunya. Nah, di sana ada penggunaan man. Ya, ada penggunaan man. Nah, di man ini lihat ada tabelnya. Di buku kalian bisa kalian perhatikan masing-masing ya. Di tabel itu ada 2 penggunaan man. Yang pertama, man ini bisa berlaku untuk yang muannas maupun muzakkar. Ananda masih ingat kan apa itu muannas dan muzakkar? Oke. Pada penggunaan man itu bisa berlaku untuk muannas dan muzakkar, baik laki-laki maupun perempuan. Oke. Man bisa untuk haza maupun hazihi. Bisa jelas tulisannya Ustazah? Ya, ini haza dan hazihi, man. Man haza, man hazihi. Nah, di sini Ananda bisa menggunakan ungkapan, misalkan mau menanyakan sesuatu. Man haza, siapa ini? Man ini, perhatikan Ustazah ulang, man bisa berlaku baik itu untuk muannas ataupun muzakkar. Apa itu muannas? Muannas itu adalah perempuan. Muzakkar adalah laki-laki. Akan tetapi bisa dibagi dia. Nah, yang haza dan hazihi, ingat, bisa haza untuk yang mufradatnya bentuk kosakatanya adalah muzakkar, haza. Haza kitabun, ini buku, ya. Haza kitabun, ini buku. Haza qalamun, ini pulpen. Nah, ini hanya berlaku untuk yang muzakkar, yang tidak ada tak marbutohnya. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Haza maktabun, ya. Nah, itu hazihi mahfazatun. Nah, ini yang ada tak marbutohnya, bisa kalian menggunakan hazihi. Nah, ada di buku kalian, lihat di halaman 5 itu ya. Hazihi mahfazatun. Oke, paham? Nah, haza qalamun. Hazihi saburatun. Oke, paham? Nah, kita lanjut. Sekarang menggunakan haza hazihi. Ada pembagiannya lagi. Ada pembagiannya. Kita tadi ke man ya. Man, siapa? Artinya man itu adalah siapa. Haza, ini. Haza artinya ini. Oke? Haza, ini. Ini. Hazihi juga ini. Ini Ustazah singkat ya. Yang PR untuk perempuan, yang LK untuk laki-laki. Haza, hazihi. Nah, sekarang pembagian haza, ada juga beberapa pembagian haza. Ingat, haza untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya, haza. Haza untuk laki-laki. Nah,
sekarang kita gunakan haza Ahmad. Misalkan ada temannya Ustazah, haza Ahmad. Haza tolibun. Haza sodiki. Ingat, sodiki itu asalnya dari apa kemarin? Dari sodikun. Yang artinya apa? Masih yang Anda ingat? Apa artinya sodikun? Teman. Sodikun, kalau ini artinya teman. Kalau kita mau menggunakan kemarin kita sudah membahas ya yang terakhir itu. Ya yang terakhir itu memiliki arti adalah kepunyaan. Temannya siapa ini? Kita belum tahu temannya siapa. Oke, kita mau bilang ini temanku. Nah, kita mau bilang ini adalah temanku. Berarti kita mengucapkan haza sodiqi. Nah, ya di sini bermakna aku atau saya, ya. Di sini bermakna saya, sodiqi, teman saya. Ini temanku. Nah, haza tolibun. Haza tolibun bermakna ini adalah seorang siswa. Oke, apa kemarin? Tolibun bermakna tolibun. Itu artinya siswa. Kita menggunakan haza karena dia sama-sama laki-laki, satu orang siswa. Ya, haza tolibun. Kalau hazihi kita menggunakan tolibatun. Tolibatun, siswi. Hazihi tolibatun. Baik, sudah dipahami? Silahkan. Penggunaan haza, misalkan haza atau bisa haza Ahmad. Saya Ahmad. Ana tolibatun. Saya seorang siswa. Ana tolibatun fil madrasah al-mutawassithah al-islamiyah. Nah, gitu. Cara kita memperkenalkan diri kemarin di at-ta'aruf itu ya. Nah, haza tolibun, haza Ahmad. Atau di sini Ahmad. Atau biasa siapa nama laki-laki yang lain? Ahmad, Usman, banyak sekali ya nama yang laki-laki, silahkan disebut tapi menggunakan haza ya, menggunakan haza. Kalau hazihi kita sebut hazihi Fatimah, hazihi Aisyah, hazihi Khadijah, gitu ya, bisa disebut hazihi Khadijah. Kita menggunakan haza atau hazihi itu tergantung pada siswa, pada muzakkar atau muannasnya. Ini termasuk muzakkar. Tolibun termasuk muzakkar atau laki-laki. Ya, ini termasuk muannas karena dia muannas itu artinya perempuan. Untuk yang perempuan digunakan untuk perempuan. Ada yang menandakannya adalah yang ini. Tak marbutohnya, perhatikan ada tak marbutoh. Ya, kalau ini tidak ada tak marbutohnya. Ya, paham? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Untuk penggunaan, ingat ya di sodiki tadi ya. Sekarang kita menggunakan ana, anta, dan huwa. Ana, anta, dan huwa. Ana Ahmad. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ana Ahmad. Ana tolibun. Ya, ana bisa berlaku untuk yang muannas maupun muzakkar, baik yang laki-laki maupun perempuan. Ya, anta Ahmad. Anta Ahmad. Anta bisa berlaku untuk yang muzakkar saja. Ya, anta Ahmad. Huwa Ahmad. Huwa Ahmad. Huwa hanya berlaku untuk yang muzakkar saja. Oke, paham? Nah, huwa tolibun. Huwa tolibun. Huwa bermakna
Huwa bermakna dia laki-laki. Nanti pada materi selanjutnya kita akan belajar domir ya. Pada materi selanjutnya. Ini kita ketahui secara singkat saja apa itu huwa, apa itu hiya, apa itu ana, apa itu anta, anti ya. Nah, di sini ada ana, anta dan huwa. Huwa, hiya, anta, anti. Oke. Ana bisa berlaku untuk siapa saja, baik itu muzakkar maupun muannas. Huwa Ahmad. Huwa tolibun. Ya, huwa Ahmad, huwa tolibun. Ingat, harus sama kalau awalnya muzakkar harus diikuti muzakkar atau laki-laki khusus yang tidak ada tak marbutohnya. Ya. Hiya, kita kembali ke hiya. Hiya Aisyah. Hiya tolibatun. Nih. Kita ganti dengan nama perempuan. Hiya Aisyah. Hiya tolibatun. Tolibatun. Nah, anta bisa berlaku untuk yang hanya laki-laki saja. Anta Ahmad. Anta Ahmad. Huwa. Nah, anta huwa ini untuk laki-laki ya. Nah, terus lanjut ke anti. Anti Aisyah ini ya. Anti Aisyah. Anti Aisyah dan tolibatun. Sama ya, yang kayak tadi. Anta Ahmad. Di sini berarti tolibun. Bisa dipahami? Nah, itu ya penggunaan tarkibnya. Kalau kita mau mengatakan ini adalah temanku, namanya Ahmad. Ya, hiya ini adalah temanku. Apa tadi? Haza sodiki. Kalau kita mau mengatakan hazihi, apa? Hazihi sodiqoti. Sodiqoti. Asalnya dari sodiqotun. Sodiqotun. Ini tak marbutoh diganti dengan tak taknis ya. Tak yang kayak gini yang biasa kita kenal. Sodiqotun, ini tunnya tak marbutoh ini untuk yang perempuan ya. Teman perempuan, satu teman perempuan. Hazihi sodiqoti. Nah, ini adalah temanku. Kalau masih dia sodiqotun aja bentuknya temanku. Teman. Maksudnya teman. Temannya siapa? Kita jawab hazihi sodiqoti. Paham? Oke. Itu sekilas Ustazah bahas ulang masalah at-tarkibnya. Sekarang kita masuk pada materi selanjutnya. Semoga bisa dipahami ya. Silahkan dipelajari kembali. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti ya. Terjemahannya sudah ada di buku kalian, tinggal kalian pelajari ya. Sekarang kita lanjut ke materi bab kedua, masalah al-amiluna fil madrasah. Al-amiluna fil madrasah bermakna kalau kita mengartikannya dengan pekerja. Al-amil, amil itu artinya pekerja ya, atau stakeholder ya biasanya kalau bahasa kita ya. Tapi kalau bahasanya Ananda yang mudah dimengerti, kita artikan dengan pekerja. Al-amil artinya pekerja. Al-amiluna fil madrasah, pekerja-pekerja yang ada di sekolah. Ya, siapa aja yang ada di sekolah? Banyak sekali. Ada guru. Ada siapa juga? Ada staf TU. Ada apa juga? Ada satpam, siswa, ada penjaga kantin, ada kepala perpus,
ada guru-guru, ada kepala sekolah, ada siapa juga? Ada yang bantu-bantu di sekolah, pekerja di sekolah yang bantu-bantu nyapu, itu bibi biasanya ya, bibi yang biasa bantu nyapu. Nah, itu kan termasuk dalam pekerja-pekerja yang ada di sekolah. Nah, sekarang kita membahas dalam bahasa Arab. Bagaimana kita bahasakannya dalam bahasa Arab ya? Nah, ini sudah ada di buku kalian di halaman 10. Bisa Anda buka bukunya di halaman 10. Itu ada pekerja-pekerja yang ada di sekolah dalam bentuk bahasa Arab. Nah, Ananda bisa buka di halaman 10 ya. Kita baca dan kita nanti akan menggunakan ungkapan-ungkapan. Pertama kita belajar mufradatnya dulu. Kalau Ananda sudah bisa menghafal mufradatnya, nah bagaimana cara kita mengungkapkannya dalam bahasa Arab sekarang? Ya, Ananda tadi sekarang kita sudah mengetahui banyak sekali yang ada di sekolah itu, ada siapa saja, ada guru, ada kepala sekolah, ada staf TU, ada dan lain-lain ya, ada yang di kantin juga penjaga kantin. Nah, itu masuk dalam pekerja-pekerja yang ada di sekolah. Oke, kita bahas dalam bahasa Arab. Guru bil lughatil arabiyyah. Oke, Ustazah hapus dulu ya. Nah, dalam bahasa Arab, guru ya bisa diperhatikan ya. Ananda bisa buka buku halaman 10. Al-amiluna fil madrasah. Pekerja-pekerja di sekolah. Nah, di sini ada yang pertama ada apa? Ada siapa? Ada mudarrisun. Nah, yang kedua ada siapa? Ada mudarrisun atau mudarrisatun. Mudarrisun atau mudarrisatun. Tadi udah ya, kita bahas apa itu mudarrisun, apa itu mudarrisatun. Mudarrisun guru laki-laki, mudarrisatun guru perempuan, atau bisa menggunakan ustazun atau ustazatun, sama artinya, mana-mana mau dipakai. Atau ustazun atau ustazatun. Mana-mana sudah bisa. Ustazun, ustazatun, mudarrisun, mudarrisatun, ya. Nah, di sini juga ada aminul maktabah. Aminul maktabah bermakna aminul maktabah artinya penjaga perpustakaan, ya. Yang kedua, yang ketiga ada nazirul madrasah. Nazirul madrasah. Apa artinya? Kepala sekolah. Ini jaga. Atau bisa juga kepala ya. Kita artikan kepala perpus saja biar lebih hana. Kepala lebih hanu, amin itu penjaga ya. Penjaga aja dah. Penjaga perpus ya. Kalau kepala perpus itu rois nanti biasanya ya. Ada muwazzafun, muwazzafatun.
ini pegawai di TU biasanya ya, muwazzafun dan muwazzafatun. Pegawai laki-laki, perempuan ya, itu di kantor TU biasanya. Bawabun, bawabun bermakna Pak Satpam. Terus ada juga bai'un. Kita lanjut ke sini. Yang keenam ada bai'un, penjual. Ini biasanya di kantin. Terus ada bai'un, atau kita mau yang ada penjual cewek, ada penjual cowok ya. Bai'un atau bai'atun. Penjual laki-laki, penjual perempuan. Ada sa'iq, sopir. Biasanya kalau ada mobil sekolah ada sopir pribadinya ya, yang mengendarai sopir yang mengendarai mobil gitu ya. Nah, ini pekerja-pekerja yang ada di sekolah ya, bisa Anda lihat jelas ini, jelas tulisannya ya, bisa dilihat. Kalau tidak jelas tulisannya, kalau kurang jelas tulisannya bisa dilihat di bukunya di halaman 10 ya. Mudarrisun atau mudarrisatun, ustazun atau ustazatun itu artinya guru. Ini satu ya. Ini guru laki-laki, guru perempuan. Ya. Ustazun yang tidak ada tak marbutohnya berarti laki-laki yang tidak ada tak marbutohnya. Kalau ada tak marbutohnya berarti guru perempuan yang ada tak marbutohnya. Nah, aminul maktabah, penjaga perpus. Aminul maktabah, penjaga perpus. Ada nazirul madrasah. Nazirul madrasah. Nah, bisa diulangi, nazirul madrasah, kepala sekolah. Ada muwazzafun atau muwazzafatun. Muwazzafun atau muwazzafatun, muwazzafun atau muwazzafatun itu artinya pegawai baik yang laki-laki maupun perempuan. Nah, ini biasanya di TU ya, di TU, yang di kantor TU. Coba bisa diulangi, muwazzafun. Sekali lagi, muwazzafun, muwazzafatun. Oke. Yang kelima ada bawabun. Bawabun artinya satpam. Ya. Bawabun artinya satpam. Ya. Yang ini keenam ada bai'un. Bai'un atau bai'atun artinya penjual atau pedagang ya. Pedagang yang jualan di kantin. Ini biasa ada laki-laki dan ada yang perempuan. Yang terakhir ada sa'iqun. Sa'iqun nanti kalau ada bapak-bapak yang mengendarai mobil sekolah itu namanya sa'iq. Ya. Kalau ada mobil sekolah biasanya ada sopir pribadinya. Nah, sa'iqun, sopir. Sopir di mana-mana. Namanya kalau sopir bapak angkot, sopir yang mengendarai mobil pribadi itu namanya sa'iqun juga, ya. Kalau yang mengendarainya cewek namanya sa'iqatun. Tinggal tambahkan ya.
sa'iqatun. Pengendara cewek, yang cewek atau perempuan. Baik, itu masalah yang di mufradat ini. Nah, sekarang kita menggunakan al-ibaratnya. Tadi ya, yang tadi di at-tarkib yang di bab ta'aruf itu. Nah, sekarang kita menggunakan al-ibarat, kita mengungkapkan haza, ini misalkan kita mau bilang dalam bahasa Indonesia dulu ya. Ini adalah guru bahasa Arab. Kita menggunakan bahasa Arabnya di Lughatil Arabiyah, misalkan hazihi mudarrisatun al-lughatul arabiyah. Bisa saya tuliskan di sini, misalkan hazihi. Kalau gurunya laki-laki menggunakan haza mudarrisun atau haza ustazun. Haza mudarrisun al-lughatul arabiyah. Ini adalah guru bahasa Arab. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau menggunakan nazirul madrasah. Nazirul madrasah adalah kepala sekolah. Kita mau bilang dia adalah seorang kepala sekolah. Dia, apa bahasa Arabnya dia? Dia itu huwa. Huwa nazirul madrasah. Kalau perempuan kepala sekolahnya, kita mengatakan hiya. Hiya naziratul madrasah. Bisa dipahami? Ya. Nah, sekarang kita mau bilang kamu adalah pegawai TU. Kamu adalah pegawai di TU. Anti atau anta. Ya. Kita menggunakan anta atau anti boleh. Tapi sesuaikan dengan ini kosakatanya. Anta muwazzafun. Anti muwazzafatun. Oke, bisa dipakai ungkapan-ungkapannya. Nah, dia adalah seorang sapam. Apa kita mengatakan dalam bahasa Arab? Apa kita bilang dalam bahasa Arab? Dia adalah seorang sapam. Sapam biasanya laki-laki aja ya. Nah, apa kita bilang dalam bahasa Arab? Dia adalah seorang sapam. Huwa bawabun. Nah, itu ya, bisa dipakai. Bai'un. Dia adalah seorang pedagang. Pedagang di kantin. Nah, di kantin. Kantin bahasa Arabnya adalah maksofun. Maksofun. Saya kasih kosakata tambahan ya. Maksofun. Jelas tulisannya Ustazah? Aduh. Nah. Maksofun, kantin. Maksofun, kantin. Dia adalah pedagang di kantin. Apa dalam bahasa Arabnya? Kita pakai huwa dulu ya. Ini bai'un. Huwa bai'un fil maksof. Fi maksofi. Atau kita menggunakan huwa. Huwa atau hiya. Ini menggunakan huwa karena dia laki-laki. Yang ini menggunakan hiya karena dia perempuan. Bisa dilihat lagi di tarkibnya ya. Nah, ini kita menggunakan hiya. Hiya bai'atun fi maksof. Fi artinya di. Dia adalah seorang pedagang di kantin. Oke, bisa dipahami? Anda bisa menggunakan al-ibaratnya atau ungkapan-ungkapannya dalam sehari-hari. Bisa untuk latihan membaca, karena nanti ada materi membaca ya. Di materi selanjutnya ada materi membaca. Jadi Anda silahkan
latihan untuk membaca. Ini kosakatanya dulu. Nah, sekarang kalian Ananda bisa menggunakan haza, hazihi, anta, anti, atau ana. Kita bisa pura-pura menjadi kepala sekolah misalkan. Nah, ana nazirul madrasah, ana naziratul madrasah. Gitu ya, bisa dipakai. Jadinya nanti untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang at-tahiyyatu wa jawabuha. Nah, cukup di sini ya materi tentang al-amiluna fil madrasah. Kita akan insyaallah kita bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Silakan Anda belajar, semoga mudah dipahami, semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah, dan insyaallah semoga kita bertemu pada pekan depan dalam keadaan sehat walafiat. Ustazah tutup videonya. Ustazah tutup video kali ini. Sebelum kita tutup, kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.